keputusan untuk mendarat atau tidak mendarat itu berdasarkan informasi cuaca yang disampaikan oleh Airnav. Tapi keputusannya dibuat oleh pilot sendiri, Pak. Jadi Airnav tidak menyatakan aerodrome close atau bandara ditutup atau dibuka, tidak ya? Airnav sesuai dengan aturan yang berlaku itu hanya memberikan informasi saja terkait dengan kondisi cuaca saat itu. Aviators, tadi kita sudah ke ruang simulator, sudah ke tower. Nah, sekarang kita berada di bagian ruang radar. Ruang radar ini yang menjangkau pergerakan pesawat mulai dari Aceh sampai ke Kalimantan Barat dan Jawa Tengah. Di dalam ruangan ini kami dilarang membawa lampu karena dapat mengganggu kerjanya petugas ATC. Bagaimana cara operasi di ruang radar ini dan apa saja yang dilakukan, sedemikian banyak layar radar di sini, kita nanti minta Pak Endaryono untuk menjelaskan. Mari Pak Endaryono, kita beri penjelasan kepada Aviators fungsi dan tugas apa saja yang dilakukan di ruang radar ini. Baik, terima kasih Mas Alvin. Jumpa lagi sahabat Aviator. Sekarang kita berada di Operational Room Jakarta Air Traffic Service Center. Jadi pusat pemanduan di wilayah barat untuk pelayanan navigasi penerbangan. Jadi di wilayah barat ini adalah untuk pelayanan pesawat-pesawat yang melintas maupun yang take off landing dengan bandara tujuan, bandara-bandara di wilayah barat. Kalau di wilayah timur dikelola diberi pelayanan oleh Makassar Air Traffic Service Center. Jadi kita sekarang berada di Jakarta Air Traffic Service Center Operational Room. Jadi pemanduan secara radar, jadi pemanduan surveillance. Teman-teman ATC di sini melayani pesawat dari Aceh, dari ujung Sabang sampai dengan Indonesia Tengah, Pontianak dan Semarang ya, Jawa Tengah. Jadi itulah teman-teman unit ATC di sini memberikan pelayanan untuk pesawat di ketinggian jelajah 24.500 sampai dengan 60.000 feet ya. Jadi itulah ketinggian jelajah yang dikelola oleh unit ATC di Jakarta Air Traffic Center. Nah, ada 12 lokasi pelayanan unit ya untuk sektor Banda Aceh, kemudian sektor Medan, Upper Medan, sektor Upper Pekanbaru, kemudian sektor Upper Palembang, dan seterusnya. Semuanya ada 12 lokasi di sini. Jadi pesawat yang akan terbang di wilayah Indonesia Barat, apakah itu penerbangan domestik, penerbangan internasional luar negeri, antar negara, dan penerbangan lintas. Jadi semua dikendalikan di Jakarta Air Traffic Service Center. Teman-teman dari unit ATC ini memandu pesawat sampai dengan lapis bawah di bandara-bandara tujuan untuk Indonesia seperti Bandara Jambi, Pangkal Pinang, kemudian Batam, Pekanbaru, Padang, dan seterusnya. Itu untuk penerbangan domestik. Nah, ketinggian jelajahnya dari 24.000 sampai 60.000 kaki. Kemudian pesawat akan turun menuju bandara tujuan. Nah, itulah tugas pokok fungsi dari unit ATC di Jakarta Air Traffic Service Center di Jakarta. Gitu, Mas Alvin. Terima kasih Pak Endaryono. Jadi masing-masing meja ini bertanggung jawab terhadap sektor khusus ya. Mulai dari barat, terus muter ya, sampai dengan ke terakhir di Semarang ya. Dan ketika ada pesawat yang ke arah timur, setelah dari Semarang dialihkan kepada Makassar. Ya. Baik, nanti kita sambil lihat detailnya, tampilannya seperti apa agar pengguna jasa penerbangan Indonesia lebih paham bahwa setiap pergerakan pesawat ini dipandu, diawasi demi keselamatan dan kelancaran semuanya. Ya betul, Mas Alvin. Jadi semua pesawat itu dipandu dan terlihat di monitor radar. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Jadi dalam kondisi apapun, cuaca seperti apapun, baik pagi maupun siang maupun malam, itu semua dipandu dengan baik oleh
unit-unit ATC di wilayah barat, ya Jakarta Air Traffic Service Center. Jadi saya rasa tidak perlu ada kekhawatiran. Jadi terbang di Indonesia itu sangat aman karena fasilitasnya sangat-sangat memadai. Jadi komunikasi radio maupun radar semua ada. Jadi pilot pun merasa nyaman, penumpang pun dalam pesawat juga merasa nyaman. Saya kira itu. Kita bagian Jakarta Lower, Ya. kemudian masuk terminal East West, Iya. Terminal South, terminal South, kemudian sektor arrival. sektor arrival. Nah, aviators, kita hari ini sudah melihat tempat operasi pelayanan navigasi penerbangan Indonesia. Tadi kita sudah melihat mulai dari ruang simulator, tower, dan bahkan ruang radar. Semoga ini menambah pengetahuan aviators tentang pelayanan navigasi penerbangan yang dirancang untuk menjamin keselamatan dan kelancaran penerbangan. Terima kasih pada Pak Endaryono, GM LPP-NTI atau Airnav Indonesia untuk JATSI, Jakarta Air Traffic Service Center, yang membidangi wilayah barat Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Endaryono atas kesempatan istimewa yang diberikan pada Aviation untuk mengajak aviators mengintip operasi pelayanan navigasi sehari-hari di JATSI, Jakarta Air Traffic Service Center. Semoga ini bermanfaat, menambah pengetahuan aviators tentang pelayanan yang diselenggarakan oleh LPP-NTI dalam menjamin keselamatan dan kelancaran penerbangan. Semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.